Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang surah Maryam. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Ayat ke-71, ya, dan tidaklah seseorang di antara kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam. Ini sudah menjadi keputusan Allah yang sudah ditetapkan. Kita telah membahas kemarin bahwa para ulama menjelaskan maknanya mendatangi neraka jahanam. Yang pertama adalah betul-betul masuk. Betul-betul masuk. Orang semuanya betul-betul masuk. Kemudian dikeluarkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang zalim akan ditinggal di situ. Jadi ini sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memenuhi sumpahnya. Semua akan masuk. Tapi tidak semuanya merasakan azabnya. Yang ditinggal merasakan azab hanya orang-orang yang zalim. Allah firman di ayat ke-72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiyya." Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan tinggalkan orang-orang zalim di situ. Sehingga para ulama kita sudah sebutkan, mereka bersedih ketika membaca ayat ini. Kita semua sudah dituliskan pasti masuk, ya. Tapi belum tentu kita ini keluar dari situ. Ya. Masuknya pasti, keluarnya belum pasti. Ya. Terus kita hidup bersenang-senang, tertawa, berbahagia tanpa ada kekhawatiran. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidaklah kita semua pasti akan mendatangi neraka jahanam. Maksudnya sebagian ulama menerangkan ketika lewat di atas sirat. Lewat di atas sirat. Apa itu sirat? Ada hadis yang panjang. Sirat adalah sebuah jembatan yang dipasang atau diletakkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Jadi neraka jahanam, Allahu a'lam bentuknya seperti apa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya ini dibuat jembatan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Gimana jembatan kayak gitu bisa dilewati? Ya. Allahu a'lam. Ya. Jadi Nabi SAW menggambarkan di dalam hadisnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata begini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Qulna ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kami ini bisa melihat Rabb kami di hari kiamat? Nabi SAW menjawab, hal tudammuna aw tudarruna fi ru'yati syamsi wal qamari idza kanat sahwan? Apakah kalian terhalangi dari melihat matahari dan bulan jika cahaya cerah? Tidak ya Rasulullah, langsung bisa melihat tanpa terhalangi sesuatu apapun. Qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idzin illa kama tudaruna fi ru'yatihi. Tsumma qala, kalian akan melihat dan tidak akan terhalang dari melihat Rabb kalian di hari kiamat. Jadi akidahnya, keyakinannya Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita akan melihat Rabb kita dengan mata kita di hari kiamat.
Kita akan melihat dengan mata kita di hari kiamat. Sudah, kita nggak usah tanya ngelihatnya gimana. Loh, kalau melihat berarti Allah punya arah. Karena kita melihat, sudah itu kan makhluk. Kalau yang dilihat pakai arah itu kan makhluk. Kalau Khalik gimana? Nggak tahu. Lah terus gimana? Nggak usah tanya gimana. Karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak tahu bagaimana Allah sehingga kita nggak tahu bagaimana sifatnya. Sudah selesai. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari keyakinan Imam Malik, Ahmad, Syafi'i dan yang lainnya. Jadi Allah turun ke langit dunia, nggak usah tanya turunnya gimana. Kata-kata turun itu antum tahu, paham ya? Turun buat makhluk. Kalau saya dari sini turun ke bawah, tempat yang saya duduki kosong, tadinya yang di bawah jadi terisi oleh saya. Itu kan makhluk. Kalau Khalik beda. Beda. Antum bisa bedakan turunnya hujan, turunnya orang dari mimbar, turunnya derajat suhu. Semua turun, betul nggak? Tapi masing-masing punya apa? Maknanya dan anunya sendiri. Turunnya Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak tahu dan nggak usah tanya bagaimana. Al-muhim kita akan melihat Allah dengan mata kita di hari kiamat. Orang yang tidak mengimani ini mudah-mudahan tidak melihat Allah di hari kiamat. Gitu aja. Kamu nggak mengimani ya sudah. Aku pengen lihat, mudah-mudahan kamu kalau aku lihat kamu nggak ikut lihat, karena kamu nggak mau mengimani ini. Thumma qala yunadi munadin liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Semua kaum nanti di hari kiamat maksudnya akan diserukan. Setiap kaum ikut kepada orang-orang yang mereka sembah ketika di dunia. Kemudian orang-orang yang mengikuti salib ikut salibnya. Orang-orang yang mengikuti berhala ikut berhalanya. Orang-orang yang mengikuti Tuhan-Tuhannya ikut sama Tuhan-Tuhannya. Ikut ke neraka semuanya. Sampai yang tersisa hanyalah orang-orang yang menyembah Allah, dari orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat tapi tetap menyembah Allah. Jazakallahu khair. Dan juga sisa-sisa dari ahlul kitab. Sisa-sisa dari ahlul kitab. Kemudian di situ ahlul kitab dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan. Kemudian akhirnya orang-orang sujud semua. Ini hadisnya panjang, kita singkat sampai ke bab sirat itu tadi. Kemudian ketika mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sujud. Kemudian fasyasjudu lahu kullu mu'minin. Semua orang mukmin sujud. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Ya, hanya tersisa orang yang dulu sujudnya cuma riya' dan sum'ah, pengen dilihat dan pengen didengar ketika dia sujud, fayadhhabu kaima yasjud fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Ketika dia mau sujud, tiba-tiba punggungnya berdiri tegak, tidak bisa dibengkokkan untuk sujud. Karena dulu dia di dunia sujudnya cuma apa? Riya dan sum'ah. Nanti di hari kiamat orang-orang mukmin melihat Allah sujud semuanya. Kemudian orang-orang yang tadinya sujudnya cuma pamer, pakai salatnya ke masjid cuma pengen store muka, naudzubillah ya. Akhirnya mau sujud enggak bisa sujud. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafah. Ketika mau sujud, dia jatuh tersungkur. Ya, jatuh tersungkur. Enggak bisa ditekuk punggungnya. Tsumma yarfa'una ru'usahum. Kemudian mereka mengangkat. Ya, pengen sujud lagi, jatuh lagi, enggak bisa. Karena punggungnya langsung jadi satu, tidak bisa yang bisa sujud hanya orang-orang mukmin yang di dunia sujudnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian thumma yu'ta bil jasri fayudau aw fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Kemudian diperintahkan jembatan itu diletakkan di antara punggungnya neraka jahanam. Maksudnya di atasnya neraka jahanam begitu,
dipasang jembatannya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan begini, qala Abu Muslim balaghani, telah sampai kepadaku, annal jisra, sesungguhnya jembatannya itu adaqqu minasya'arah, lebih tipis daripada bulu atau rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Qala ya Rasulullah, jembatan apa itu? Qala madahadatun mazillatun, sungguh tempat yang membuat orang terpeleset dan terjungkal. Madahadatun mazillatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakah, di bawahnya itu ada khatatif, ada yang nyaut-nyaut. Wa kalalib, kalalib itu orang Arab tahu kalalib. Kalau orang Arab membuat roti itu, yang pernah ke Arab pasti tahu ya. Pakainya tanur, tanur itu tungku. Ya, tungkunya dipanaskan sehingga dinding-dinding tungkunya ini panas. Kalau dinding-dinding tungku yang dari tanah ini sudah panas, adonannya itu ditempelkan, plek di temboknya itu. Ya, bentuknya kayak mulut sumur. Ada yang bentuknya bulat gini, ke depan ada yang kayak mulut sumur. Ditempelkan di dindingnya. Apa? Tunggu itu tadi, adonannya. Plek nempel sampai dia apa? Matang. Lah ngambilnya gimana? Ngambilnya pakai besi. Ujungnya bengkok seperti ini. Diambil, dicutik, truk, terus rotinya diangkat. Nah, di bawahnya jisr itu ada neraka jahanam, ada kalalibnya, besi-besi yang mau ngambil, tapi ngambilnya bukan ngambil roti, Pak. Ngambil apa, Pak? Hah? Ngambil kakinya kita, Pak. Ngambil kakinya kita. Kita mau jalan, ada kalalibnya, ada khototifnya, ngambil, nyaut. Wa hasakah mufaltahah, dan ada duri yang tajam. Ya, ada duri yang tajam. Seperti durinya Uqaifa yang ada di Najd. Yuqalu laha sa'dan, yang tanaman itu disebut tanaman sa'dan. Dalam riwayat lain, kalian tahukah sa'dan itu? Tahu ya Rasulullah. Betul, itu seperti sa'dan, akan tetapi tidak ada yang tahu besarnya dan ukurannya nanti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pohon sa'dan itu terkenal. Orang-orang Arab di Najd, ya di Riyadh, di mana itu tahu, ya tumbuh banyak durinya. Nah, wal mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa karrih wa kat-tayr wa ka'jawidil khayli war rikab, fanajin musallam wa najin makhdus wa makdusun fi nari jahannam. Orang mukmin macam-macam. Ada yang kat-tarf, sekejap nyampe. Sekejap nyampe. Wakal barqi, ada yang seperti kilat. Nyampe. Katorf itu sekejap mata. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin berhembus. Ada yang seperti burung terbang. Maksudnya kecepatannya seperti burung terbang dia jalan. Ada yang seperti penunggang kuda yang cepat, larinya seperti larinya kuda. Fanajin musallam, ada yang selamat, sukses. Najin selamat, musallam diselamatkan. Wanajin makhdus, ada yang selamat tapi kakinya penuh dengan luka. Wa makdusun fi nari jahannam, dan ada yang tercemplung di neraka jahannam, wal iyadzu billah. Qala di sini disebutkan dalam riwayat Muslim, thumma wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirat. Ketika umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sedang lewat, Nabi SAW nunggu di ujung sirat. Dan Nabi kalian nunggu kalian berdiri di ujung sirat. Wa yaqulu rabbi sallim sallim, dan mengatakan ya Rabb, selamatkan ya Rabb, selamatkan ya Rabb. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sangat sayang kepada umatnya. Tapi kita ini sangat pelit sekali untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Solawat pun dibuat nyanyi, pakai musik. Itu solawatnya kita sekarang kayak gitu. Dibuat nyanyi, yang nyanyi perempuan pakai tabarruj jahiliyah, kemudian nyanyi solawat. Apa itu membuat Nabi SAW senang? Tidak. Bersolawat kepada Rasulullah SAW penting, betul harus itu. Betapa sayangnya Nabi SAW itu kalau mau Nabi SAW masuk ke jannah duluan. Tapi beliau SAW nunggu setiap orang, ya Rabb salim ya Rabb, ya Allah selamatkan ya Allah, selamatkan, satu-satu didoakan oleh Nabi SAW. Makanya kita jangan pernah patah semangat untuk menyebarkan sunnah beliau SAW. Karena orang yang berpegang dengan sunnahnya itu sedikit. Yang betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi SAW setiap hari semakin sedikit. Ahlul bid'ah setiap hari semakin banyak. Maka tetap kita berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW. Tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Karena kita nunggu syafaatnya Nabi SAW nanti. Kita nunggu syafaatnya. Qala yaqulu rabbi sallim sallim, ya Rabb selamatkan selamatkan, hatta ta'jiza a'malul ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayri illa zahfa. Sampai ada orang yang amalnya itu tidak kuat buat nopang dia. Sampai ada seseorang itu jalan tidak bisa jalan lagi kecuali merayap atau apa? Zahfan itu merangkang. Jadi saat itu kekuatannya adalah kekuatan apa ya? Amal. Siapa yang paling banyak amalnya, paling kuat jalannya di atas sirat. Dan tidaklah ada seseorang yang minta, dan tidak ada seseorang yang permohonannya lebih banyak dan lebih kuat saat itu kepada Allah untuk saudara-saudaranya melebihi aku, kata Nabi SAW. Jadi tidak ada orang yang memintakan untuk saudaranya saat itu melebihi aku, Nabi SAW, memintakan untuk saudara-saudaraku. Wa idza ra'au annahum qad najaw, kalau mereka melihat banyak yang sudah selamat, fi ikhwanihim yaqulun, kepada saudara-saudara mereka mengatakan Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Udah ada yang selamat, ngelihat saudara-saudaranya ada yang nyemplung di dalam neraka jahanam, mereka berdoa, ya Rabb, saudara-saudaraku ya Rabb, dia suka sholat bareng kita ya Rabb, mereka suka berpuasa bareng kita ya Rabb, mereka suka beramal bareng kita ya Rabb. Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, idhabu, pergilah, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min imanin fa akhrijuh, pergilah, siapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya ada seberat dinar iman, maka keluarkanlah dari neraka. Di dalam riwayat Muslim disebutkan akhriju man araftum, keluarkan siapa saja yang kalian kenal. Keluarkan siapa saja yang kalian kenal. Di sini ya ikhwah, pentingnya sahabat yang baik. Antum kalau punya sahabat yang buruk akan buat antum susah di dunia dan tidak akan memperdulikan antum di akhirat. Kalau antum punya teman yang baik, meskipun kita amalnya nggak baik tapi teman kita baik, ya, kita waliyadzubillah kita nggak selamat tapi teman-teman kita doakan, ya Rabb selamatkan dia ya Rabb, dulu jamaah bareng saya ya Rabb di masjid ya Rabb. Ya Rabb dulu puasa bareng, buka bareng sama saya di masjid ya Rabb. Ya Rabb dulu beramal bareng, nyembelih kambing bareng, udhiyah bareng ya Rabb, sama-sama kita ya Rabb. Keluarkan dia ya Rabb. Allah berfirman, keluarkan siapa yang kalian kenal. Keluarkan siapa yang kalian kenal. Akhriju man araftum. Keluarkan siapapun yang kalian kenal. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Allah mengharamkan bentuk wajah mereka untuk dimakan api neraka. Dalam riwayat lain Allah mengharamkan anggota-anggota sujud untuk dibakar oleh api neraka.
Jadi orang beriman yang masuk ke dalam neraka akan terbakar kecuali anggota-anggota sujud. Makanya kalau kita sujud itu kita sambil bayangkan bahwa ketika sujud ini anggota yang kita sujud ini pakai tangan kita, wajah kita ini diharamkan untuk menyentuh api neraka. Maka sujudnya betul-betul kita karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fayukhrijuna khalqan katsiran. Kemudian dikeluarkan makhluk yang banyak sekali, manusia yang banyak sekali. Qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi. Sudah ada yang terbakar sampai ke setengah betisnya, sampai ke lututnya. Tsumma yaquluna rabbana. Kemudian orang-orang tadi setelah mengeluarkan teman-temannya, ya Allah, baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Masih ada satu ya Rabb. Masih ada orang lagi yang di dalam. Akhirnya dikeluarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faya'tunahum, kemudian saudara-saudara mereka mengeluarkan mereka, wa ba'duhum qad ghaba fin nari ila qadamihi wa ila ansafi saqaihi. Sebagian mereka ada yang sudah tercelup sedikit di ujung-ujung kakinya, baru mau nyemplung, didoakan oleh saudaranya diselamatkan. Subhanallah. Ini pentingnya ya ikhwah, teman yang baik. Antum kalau punya teman yang baik, punya saudara yang baik, buat antum susah dikit, tahan aja. Ya sejanjane iki wonge apik, tapi kok ya kadang-kadang bikin mangkel, udah tahan aja. Kenapa? Itu buat manfaat buat kita. Di mana? Yaumul kiamah nanti. Setidaknya dia masih punya kebaikan buat kita, ngingatkan kita. Kalau kita salah azan, ngajak kita ke masjid, tapi punya akhlak yang buruk dikit, sudah tahan saja. Tahan saja. Karena urusannya ini sampai mereka di sana mintakan buat kita insyaallah. Fayukhrijuna man arafu. Kemudian mereka mengeluarkan siapapun yang mereka kenal dari kalangan orang mukmin ya. Ini khusus orang-orang mukmin ya. Kalau orang musyrik sudah enggak masuk di hadis ini, tadi sudah berangkat duluan masuk ke jahanam tadi. Tsumma ya'udun, kemudian mereka kembali lagi. Kemudian Allah berfirman, idhabu, pergilah lagi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju. Pergi. Kalau kalian dapati siapapun di neraka yang ada di dadanya iman setengah dinar aja, keluarkan mereka. Kemudian dikeluarkan lagi siapa yang mereka kenal. Kemudian kembali lagi. Idhabu, pergi lagi. Siapapun yang kalian dapati di neraka, di dalam hatinya ada mithqala dzarrah, sekecil zarrah keimanan. Fa akhrijuh fayukhrijuna man arafu. Keluarkanlah, kemudian mereka datang mengeluarkan siapapun yang dia kenal. Qala Abu Sa'id, fa in lam tusaddiquni, kalau kalian enggak percaya hadis ini, faqra'u innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah enggak akan menzalimi meskipun mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Ibnu Abbas memisalkan dzarrah itu apa? Kalau kita memukulkan tangan kita di pasir, di tanah atau di padang pasir, kemudian kita angkat, kita akan merasakan di kulit kita ada butir-butiran. Satu butir itulah satu dzarrah. Allah enggak akan menzalimi meskipun kita punya iman sebesar dzarrah, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Ada imannya meskipun dzarrah. Kalau enggak ada imannya, berbuat syirik, habis. Fayashfa'un nabiyyun wal malaika wal mu'minun. Kemudian para nabi memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, orang-orang mukmin memberi syafaat. Ya Rabb, keluarkan fulan ya Rabb, ya Rabb, keluarkan fulan ya Rabb. Anak menyelamatkan bapaknya, bapak menyelamatkan anaknya. Ini orang beriman semua ini. Ada puasa datang, menyelamatkan orang yang puasa. Ada Al-Qur'an datang, menyelamatkan. Semua memberi syafaat. Semua memberi syafaat. Ada orang syahid memberi syafaat 70 keluarganya. Ada semua memberi syafaat. Sudah habis, Allah fayaqulul jabbar, berkata Allah yang maha perkasa, baqiyat syafaati, tinggal syafaatku yang belum. Fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah mengambil dengan genggamannya manusia-manusia dari neraka, segenggaman. Fayukhriju aqwaman, Allah mengeluarkan kaum-kaum orang beriman semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qadim tuhishu fayulqauna fi nahrin bi afwahil jannah. Mereka sudah habis terpanggang. Kemudian mereka dilemparkan di sebuah sungai di mulut jannah, ya, di dekat-dekat jannah. Yuqalu lahu ma'ul hayah. Disebut di situ namanya air kehidupan atau sungai kehidupan. Fayambutuna fi hafatihi kama tambutu hibbatu fi hamilis sail. Mereka tumbuh di situ, hidup lagi seperti tumbuhnya tanaman di sebelah-sebelahnya tempat air itu, cepat. Dicabut kan tumbuh lagi begitu ya. Mereka dimasukkan di situ langsung hidup kembali. Naam. Fayakhrujuna ka'annahumul lu'lu'. Mereka keluar dari sungai itu seakan-akan mereka itu butiran-butiran permata. Lu'lu' itu mutiara. Seperti butiran-butiran mutiara. Fayaj'alu fi riqabihimul khawatim. Mereka dijadikan di leher-leher mereka itu tanda-tanda, stempel-stempel khusus orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhulunal jannah. Kemudian mereka semua masuk ke dalam jannah. Fayaqulu ahlul jannah. Kemudian ahlul jannah mengatakan, menyambut, haula'i utaqa'ur rahman. Mereka itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang Maha Rahman. Adkhalahumul jannah. Mereka dimasukkan ke dalam jannah bighairi amalin amiluh, tanpa amalan-amalan apapun yang mereka pernah lakukan. Wala khairin qaddamuh, dan juga tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Wa yuqalu lahum, mereka dikatakan lakum ma ra'aitum wa mithluhu ma'. Orang-orang yang baru dimasukkan ini, Allah berfirman kepada mereka, buat kalian semua yang kalian lihat 2 kalinya. Apa yang kalian lihat ini buat kalian ditambah sekali lagi itu. Wa baqiya ya wa yabqa rajulun minhum. Tadi ketika dikeluarkan dari neraka, ya baqa rajulun minhum, tersisa 1 orang dari neraka, dari orang mukmin di dalam api neraka. Muqbilun biwajhi 'alan nar. Jadi semua sudah masuk ke dalam jannah, yang satu ini dikeluarkan tok, wajahnya masih menghadap ke dalam neraka. Fayaqulu ya Rabbi, ya Rabb. Apinya anginnya, panasnya membakarku. Fasrif wajhi anin nar. Palingkan wajahku dari neraka, aku enggak mau lihat lagi ya Rabb. Sudah diselamatkan tapi belum masuk jannah, masih melihat nerakanya. Dia cuma pengen apa? Enggak ngelihat lagi sudah. Ya Rabb, isrif wajhi anin nar. Karena mengerikannya neraka. Fayasrif wajhahu anin nar. Kemudian Allah memalingkan wajahnya dari api neraka. Kemudian ya Rabb, kemudian Allah tumbuhkan pohon yang rindang, yang di bawahnya ada airnya. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Rabbi, dekatkanlah aku ke pohon itu. Astadhillu bidhilliha. Aku berteduh dengan rindangnya di situ, dengan bayangannya. Wa ashrabu min ma'iha. Aku minum dari airnya itu. Kemudian la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairah. Allah berfirman kepada dia, nanti kalau aku memberi itu kamu minta yang lain. Qala la wa izzatik. Tidak, demi kemuliaanmu ya Rabb, aku enggak akan minta yang lainnya. Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma sya'. Dia memberikan kepada Rabbnya janji-janji. Ya. Janji ya Rabb, janji. Kemudian Allah tumbuhkan ya, Allah tumbuhkan pohon yang lebih bagus lagi, yang lebih rindang lagi, dengan air yang lebih indah lagi. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, dekatkan aku ke pohon itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilaka ya ibna Adam ma aghdarak. Celaka engkau wahai anaknya Adam, betapa curangnya engkau. Tadi sudah apa? Bilang tidak mau minta ya Rabb. Ya Rabb. Fa yu'ahidu rabbuhu an la yas'al ghairah. Kemudian dia berjanji lagi sama Allah, ya Allah ini tok, saya tidak minta yang lain. Wa rabbuhu yu'dhiruhu, dan Rabbnya dan Allah memberinya maaf, memberinya udzur, dia dimaafkan. Allah Ghafur, Allah Rahim. Kemudian didekatkan.
ke pohon yang lebih bagus lagi. Dia senang di situ. Kemudian didekatkan kepada dia pohon di sebelah atau di luar atau di samping pagarnya jannah. Jadi pohon di pagarnya jannah kayak apa itu? Ya Rabb, dekatkan aku gitu ya Rabb. Ya Rabb, dekatkan aku situ. Wailaka ya bani Adam, celaka kamu ya Adam, betapa curangnya engkau. Bukankah engkau sudah berjanji tidak akan meminta yang lain? Fayu'ahiduhu rabbuhu an la yas'al ghairah. Kemudian dia berjanji kepada Rabbnya, ini ya Rabb, aku enggak minta yang lain. Ini tok kalau sekarang, ini terakhir sudah ini, aku enggak minta yang lain. Wa rabbuhu yu'dziruhu, dan Allah memberi maaf. Kemudian didekatkan. Ya. Didekatkan. Didekatkan di pagernya jannah, mendengar suara-suara penduduk jannah bahagia, melihat pintunya jannah dekat situ. Allah dekatkan dia ke pintunya jannah. Ketika dia melihat di pintunya jannah, dia di luar tok, yang lain di dalam. Ya Rabbi, adkhilnil jannah ya Allah, aku pengen masuk situ ya Allah. Qala wailaka ya bani Adam ma aghdarak. Betapa curangnya kamu wahai anak Adam. Tadi sudah bilang maunya di sini sudah. Qala fa yaqulu ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Ya Rabb, jangan kau jadikan aku hambamu yang paling sial. Kenapa? Yang lain di dalam jannah, dia tok inguk-inguk di pintunya jannah. Fala yazalu yad'u hatta yadhaka. Kemudian dia terus-menerus minta sama Allah sampai Allah pun tertawa. Fa idza dhahika minhu, kalau Allah sudah tertawa, adzina lahu bidukhuli fiha. Allah mengizinkan dia untuk masuk ke dalam jannah. Fa idza dakhala, ketika dia masuk, di dalam riwayat lain disebutkan idhab fadkhulil jannah, masuk ke dalam jannah. Fa yukhayyalu ilaihi anha mal'a, dibuat oleh Allah buat dia seakan-akan sudah penuh. Dia kelar keliling-keliling ya, keluar lagi ya Rabb, wajadtuha mal'a, sudah penuh ya Rabb. Qala idhab fadkhulil jannah, masuk sana kamu. Kemudian dia keliling-keliling lagi, enggak dapat tempat dia, keluar lagi ya Rabbi wajadtuha mal'a. Idhab fadkhulil jannah, masuk lagi. Keluar lagi ya Rabbi wajadtuha mal'a, sudah penuh ya Rabb. Allah ingin menunjukkan betapa jannah yang mau dia masuki itu apa? Penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab, pergi. Fa inna laka mithla dunya wa 'ashrati amsalha." Masuk, bagimu dunia seisinya 10 kalinya buat kamu. Kaget dia, "Ya Rabbi, awatadhaku minni wa antal malik." Apakah engkau bercanda kepadaku padahal engkau raja di raja ya Rabb? Maksud aku dapat dunia seisinya 10 kali lipat. Di riwayat lain, awatahza'u minni wa antal malik. Engkau tahza'u itu menghinaku ya Rabb. Maksudnya bercanda kepadaku ya Rabb padahal engkau raja di raja. Kaget dia orang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah, yang lain sudah masuk, dia masih inguk-inguk di pintunya. Dapat dunia seisinya 10 kali lipat. Kemudian idhab fa inna laka dzalika wa 'ashrati amsalih. Kamu dapat itu dan 10 kali lipat. Kemudian diciptakan buat dia di sini disebutkan atas tahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Apakah engkau menghinaku, mengejekku padahal engkau rabbul alamin. Kemudian lanjutnya dia tsumma yadkhulu baitahu. Kemudian dia masuk ke dalam rumahnya di jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zaka adna ahlul jannati manzilah." Itu kedudukan paling rendah di mana? Di jannah. Itu kedudukan paling rendah. Dia sudah kaget ini, dia dapat dunia seisinya 10 kali, dia kira dia sudah jadi apa? Raja, ya luar biasa, dapat dunia seisinya 10 kali.
Ya, presiden kita pun nggak dapat dunia seisinya, betul nggak? Dia dapat dunia seisinya 10 kali lipatnya. Kemudian dia masuk seakan-akan dia sudah ya, wah begitu kan? Fayadkhulu tsumma yadkhulu baitahu. Kemudian dia masuk ke rumahnya. Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril ain. Kemudian masuk 2 istrinya dari bidadari yang bermata jeli. Fataqulani alhamdulillah. 2 istrinya ini mengatakan alhamdulillah alladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Istrinya bilang segala puji bagi Allah yang membuatmu hidup buat kami dan membuat kami hidup buat kamu. Wah, senang banget dia. Senang banget. Fayaqulu, kemudian dia ngomong, ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu. Enggak ada seorang pun yang dapat seperti apa yang aku dapat. Padahal dia orang paling terakhir. Orang paling terakhir dan paling rendah kedudukannya dalam jannah. Maka dalam riwayat Nabi SAW disebutkan, didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Orang yang hidupnya paling rekoso di dunia. Kemudian masuk ke dalam jannah, begitu masuk, tok keluar lagi, hal ra'aita bu'san qattun, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan sebelumnya? Saya tidak pernah lihat kesengsaraan. Langsung lupa seumur hidupnya sengsara itu. Sebaliknya, wa yu'ta bi an'ami ahli dunia, didatangkan orang yang penduduk dunia yang paling nikmat, yang paling bahagia, paling lapang hidupnya, paling senang di dunia, paling nikmat di dunia. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka, sekali celup dikeluarkan lagi, ditanya, hal ra'aita na'iman qad, kamu pernah melihat satu kenikmatan enggak? Qala ma ra'aitu na'iman qad, aku enggak pernah melihat kenikmatan sebelumnya. Langsung lupa, Pak. Langsung lupa. Makanya para ulama mengatakan capeknya taat itu akan hilang, tapi akan terus-menerus merasakan kenikmatannya nanti di mana? Di jannah. Senang-senangnya maksiat itu akan hilang, dan akan dia nikmati kesengsaraannya terus-menerus sampai di mana? Ketika sampai di neraka, dia akan terus-menerus merasakan efek dari kesenang-senangnya mereka di dunia sebentar itu. Mungkin berzina, senang-senang. Dia senang-senang zina. Yang lain orang mukmin tahan-tahan, menahan matanya, menahan kemaluannya. Yang lain senang-senang, ada perempuan cantik dia ambil bawa ke hotel zina, senang-senang. Yang orang mukmin tahan sebentar. Yang ini masuk ke bank ambil kredit riba, yang orang mukmin pengen senang-senang, aduh riba enggak jadi. Memang susah, tapi kesusahannya ini akan hilang. Kita bangun subuh capek mungkin. Kita tengah-tengah kerja sholat zuhur capek mungkin, atau qiyamul lail capek mungkin, tapi capeknya itu akan hilang. Nanti nikmatnya akan terus menerus. Tapi orang yang nikmat-nikmat itu sekarang itu maling uang negara banyak, triliun-triliun. Kita mungkin lihat, orang enak banget ya, uangnya nggak pakai seri, ya suruh nikmati. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul tamatta' fi kufrika qalila, innaka min ashabin nar." Wong kafir itu Allah berfirman, nikmatono, wis saiki nikmatono, pol-polno saiki, qalilan, tapi sebentar aja ya. Innaka min ashabin nar, kamu nanti termasuk golongan penghuni mana? Neraka. Bayangkan, orang yang paling rendah aja ngelihat nikmatnya, dia sampai bilang enggak ada orang dapat seperti aku. Lah gimana para ahlul Quran? Gimana orang yang mati syahid? Gimana orang ahlul qiyamul lail? Gimana orang ahlul ilmi? Gimana orang yang birrul walidain? Gimana orang yang hafid Quran? Gimana orang? Luar biasa. Luar biasa. Maka itu adalah makna kedua ya, dari wa im minkum illa wariduha. Makna yang ketiga, wa im minkum illa wariduha, maknanya adalah
semua akan didatangkan ke neraka jahanam. Tidak masuk, tapi hanya di pinggirnya melihat neraka jahanam. Jadi orang-orang mukmin diselamatkan, tidak jadi masuk. Orang-orang zalim tinggal di situ ngelihat sambil tersimpuh. Karena habis itu dia mau apa? Mau masuk. Habis itu dia mau masuk. Maka jadi maknanya ada 3. Wa in minkum illa wariduha. Maknanya adalah masuk betul-betul buat orang mukmin jadi dingin dan selamat, sebagaimana apinya Nabi Ibrahim itu bardan wa salaman. Bagi orang mukmin, hanya pemenuhan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bersumpah, sudah putuskan. Illa tahillatal qasam. Coba kata dalam riwayat disebutkan begitu. Semua akan masuk, tapi bagi orang mukmin cuma tahillatul qasam, penghalalan sumpah saja. Sudah dilakukan sumpahnya Allah, sudah dimasukkan. Allah enggak menyelisihi sumpahnya, tapi menjadi dingin. Nah. Kemudian makna yang kedua adalah sirat. Sirat maksudnya jembatan. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Jembatan Siratul Mustaqim. Sirat atau jisr, jembatan atau sirat. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis sahihain, qala la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi tamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidak ada seseorang muslim yang meninggal 3 anaknya pasti tidak akan tersentuh neraka kecuali tahillatal qasam. Kecuali sebagai pemenuhan sumpahnya Allah, dia dimasukkan tapi dingin buat dia, kemudian dikeluarkan lagi. Dalam riwayat lain 2 ya Rasulullah, 2 juga. 1 ya Rasulullah, 1 juga. Jadi kalau ada seorang muslim yang anaknya meninggal masih kecil, ya kita datangi, beritahu hadis ini. Ya. Sabar, memuji Allah, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakmu yang menyelamatkan kamu nanti. Nah. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat-sahabatnya, menjenguk salah satu sahabatnya yang sedang demam tinggi. Yu'aku wa'akan. Wa'ikan, sangat panasnya tinggi, demamnya sangat tinggi. Faqala innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, hiya nari, demam itu adalah nerakaku. Usallituha ala abdil mu'min, yang aku kuasakan kepada hambaku yang mukmin. Litakuna hadzuhu minan nari fil akhirah, untuk mengambil jatahnya dari nerakanya akhirat. Jadi begitu orang ini kena demam panas di dunia, sabar, karena ini jatahnya dia dari nerakanya akhirat. Insyaallah dia tidak merasakan panasnya lagi api neraka di akhirat, karena dia sudah dijadikan oleh Allah dingin dan selamat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Jadi kemarin setelah kajian kita yang kemarin, ada seorang ikhwah datang ke saya. Dia bilang, orang mukmin itu enggak keluar dari neraka. Orang mukmin itu tidak masuk neraka. Dia membaca ayat, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayiatihim. Orang mukmin itu masuk dalam jannah khalidina fiha, kekal selama-lamanya, enggak pakai masuk neraka dulu. Dia bilang itu keyakinannya Mu'tazilah. Keyakinannya Mu'tazilah itu orang kalau masuk neraka enggak keluar-keluar. Orang kalau masuk jannah ya sudah masuk jannah. Enggak ada orang masuk neraka terus masuk ke dalam jannah. Saya bilang ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bilang enggak, saya tahunya orang mukmin itu masuk neraka, enggak ada masuk neraka, enggak ada masuk jannah, enggak ada orang masuk neraka. Ya itu kan tahunya Bapak. Bapak kan belum tahu ayat yang ini toh. Belum, saya baru pernah dengar. Lah ya. Bapak enggak pernah dengar ayat ini berarti enggak pernah khatam baca Quran. Enggak pernah khatam baca Quran. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang-orang zalim. Siapa orang zalim itu? Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Berarti orang yang zalim itu siapa di sini? Orang-orang yang mati membawa dosa syirik.
Orang-orang yang punya iman meskipun mithqala dzarrah, tidak pernah berbuat syirik, meskipun enggak pernah ngamal apapun, wis pokoknya sholat, puasa, yo kadang bolong-bolong. Pokoknya iman, bawa dosa segunung meskipun enggak punya amal baik. Masuk neraka, semua sudah memberikan syafaat, tinggal mereka. Allah firman apa? Baqiyat syafaati, tinggal syafaatku. Keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya. Maka nerakanya orang beriman itu akhirnya kosong. Akhirnya apa? Tidak ada yang tersisa kecuali man habasahul Quran. Kecuali yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran, dia kekal selama-lamanya. Siapa itu? Ya orang kafir. Orang kafir masuk neraka enggak keluar-keluar. Kalau orang beriman punya dua kemungkinan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang beriman punya kemungkinan dua. Kemungkinan pertama, diampuni oleh Allah, langsung masukkan jannah. Ini maksudnya orang beriman yang bawa dosa banyak ya, kayak kita-kita ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah, langsung masuk jannah. Oh enak, ya enak. Allah mengampuni buat siapa yang Allah kehendaki. Allah masukkan ke dalam jannah atas karunia-Nya, kalau mengazab atas keadilannya. Tidak ada yang dizalimi di sini. Oh, dia langsung diampuni, saya kok enggak? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Dimasukkan ke dalam jannah dengan rahmatnya, betul enggak? Guru saya memberikan misal, kalau mau masuk ke sebuah tempat, tiketnya harganya 100.000. Kemudian kita datang, saya punyanya 1.000, mau masuk boleh enggak? Kemudian orangnya kasihan, sini 1.000, masuk. Hah? Allah lebih maha pengasih, lebih maha penyayang. Orang enggak punya amal tadi selamatkan, masukkan dalam jannah. Yang penting punya iman. Maka iman ini kita jaga Pak sampai mati Pak. Sampai mati kita jaga Pak. Sehingga Allah firman wala tamutunna illa wa antum muslim. Pokoknya mati Islam, ojo sampai mati bawa dosa syirik. Kemungkinan pertama, selamatkan dulu. Masuk ke dalam jannah langsung. Kemungkinan kedua, mampir dulu di azab, wal iyadu billah. Kemudian diselamatkan, masukkan ke dalam jannah. Ada yang sampai gosong, masukkan ke sungai tadi, kemudian tumbuh seperti mutiara-mutiara, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Dalam hadis Anas disebutkan haula'i jahannamiyun. Mereka itu ex jahannam. Jahannamiyun, maksudnya ex jahannam. Maksudnya bukan merendahkan. Ini loh orang yang diselamatkan sama Allah. Ya, dihormati, disambut orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dihinakan, tapi dihormati. Jadi kemungkinannya cuma dua. Ima dia langsung diampuni masuk ke dalam jannah tanpa diazab, ya. Ima apa? Dia masuk dulu kemudian diselamatkan. Ini keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain keyakinan ini keliru. Ini kok merasa paling benar? Oh iya Pak. Ini hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim kita baca tadi kan. Abu Sa'id Al-Khudri cerita yang panjang, orang masuk neraka selamatkan tadi. Orang yang terakhir kali masuk dari neraka sampai minta ke pohon. Itu kan hadisnya di Sahih Bukhari Muslim semua. Jadi selain keyakinan ini keliru. Ini merasa paling benar. Iya, saat ini kita merasa yang paling benar. Karena bimbingan hadis Nabi SAW. Dan ini namanya bab syafaat. Hadis apa namanya? Hadis syafaat. Syafaatnya Allah, syafaatnya malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya orang mukmin. Dan hadis ini derajatnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Tidak mungkin ada kebohongan di situ. Mustahil ada kebohongan. Saking banyaknya yang meriwayatkannya, tidak mungkin mereka semua sepakat untuk ngarang tentang hadis ini. Maka orang yang mengingkari hadis mutawatir, ya, itu orang ahlul bid'ah. Bid'ah dalam keyakinan ya, ini lebih parah lagi. Contohnya bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah, mengingkari syafaat Nabi. Orang-orang Khawarij juga mengingkari syafaatnya Nabi. Kalau orang Khawarij lebih ekstrim lagi, membawa dosa kafir namanya, bukan iman. Orang pelaku dosa besar langsung apa? Kafir, murtad gitu. Pokoknya orang murtad semuanya, kecuali dia tok yang enggak murtad. Itu bid'ahnya orang-orang Khawarij. Sama-sama mengingkari syafaat. Orang masuk neraka kok keluar lagi, enggak ada. Ya. Loh ini ada.
Ini hadisnya menyelisih Quran. Apa? Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, membunuh kan dosa besar. Fajaza'uhu jahannam. Balasannya dia adalah neraka jahanam khalidan fiha. Kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah siapkan azab yang sangat besar. Loh, membunuh dosa besar, orang pelaku dosa besar kafir. Nah, itu namanya membaca ayat tapi meninggalkan ayat yang lain. Padahal ayat yang lain Allah berfirman apa? 2 kali di surat yang sama. Di surat An-Nisa juga ayat yang tadi kita baca, membunuh orang mukmin itu surat An-Nisa. Di surat An-Nisa juga diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik buat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dosa selain syirik apa? Membunuh orang mukmin, makan riba, zina. Kalau dikehendaki oleh Allah diampuni, kalau enggak dikehendaki diazab dulu sampai dosanya hilang, sampai sekedar dosanya kemudian diselamatkan, dimasukkan ke dalam jannah. Tapi Pak, masalahnya itu ada kata-kata Allah ampuni buat siapa yang dikehendaki. Yang jadi masalah itu kita enggak tahu, kita itu dikehendaki apa enggak. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam kumpulan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ke-73 insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita simpulkan ya betapa mengerikannya neraka dan hal-hal yang di sekitar neraka, dari mulai tali kekangnya, kemudian jembatan di atasnya, kemudian semuanya sangat mengerikan. Ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan yang paling utama untuk melindungi kita dari api neraka adalah apa Pak? Tauhid, iman. Tauhid, iman. Jadi kita bulan-balik ini terus ya. Supaya apa Pak? Supaya terpatri dalam hati kita. Pokoknya jangan sampai syirik. Jangan pernah ngambu syirik, jangan Pak. Dekat-dekat itu jangan. Hal-hal yang dekat-dekat syirik kita jauhi. Takut kita kena. Karena kalau kena syirik medeni Pak, kekal kita selama-lamanya di neraka. Waliyadzubillah. Maka ini pentingnya tauhid untuk kita jaga Pak. Penting banget tauhid. Jangan sampai tawakal sama selain Allah. Jangan sampai minta sama selain Allah. Jangan sampai meyakini ada yang ngatur alam semesta selain Allah. Jangan sampai meyakini ada yang menciptakan selain Allah. Pokoknya hal-hal ini kita jaga betul keyakinan kita ini. Kita ketemu Allah selamat, nggak bawa syirik, dah itu sebuah kemenangan insyaallah, sebuah potensi keselamatan yang besar. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri. Ada pertanyaan mungkin? Cukup ya? Waktunya juga sudah mau iqamah. Kita cukupkan dari sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.